Sekali lagi yang Jadi bersalah pembunuhan siapa? nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada pembunuhan. Yang Sekali ada lagi- kecelakaan tunggal. Yang sekali lagi saya nanya, yang bersalah siapa? Yang bersalah yang membuat orang-orang itu di penjara. Yang tidak bersalah? Yang tidak bersalah ya yang berkata jujur yang sekarang ini. Nah, itu ada nama Rudiana berdasarkan pengakuan Yang dari ikut para menyiksa. terpidana. Ikut menyiksa itu dari mobil ya, dari mobil itu dari depan SMP 11 sampai di Polres. Apa yang dilakukan berikut dengan dua anak buah Rudiana, disebutkan namanya saya lupa ya, itu ada di memori peta kami ya, itu kami sudah sebutkan berdasarkan pengakuan. Sebelum dilakukan penahanan, itu ada videonya, ada fotonya, mereka dibuka baju, kan rata-rata semua bertato. Hanya Sakatatal yang tidak diperiksa semuanya, tidak ada bekas-bekas pemukulan, penyiksaan, semuanya diperiksa total, kemudian barulah dimasukin tahanan. Kan saya udah 40 tahun ya jadi lawyer. Setiap tahanan yang ada melakukan pemerkosaan pasti dihajar. Dan pengejaran yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, dia saya memperlihatkan motor yang saya foto di Polsek Talu, yang dia menyampaikan betul itu motor yang dilakukan penganiayaan. Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, sebagaimana didengung-dengungkan oleh mantan kabar eskrim, siapa itu? Susno Aji. Bagaimana mungkin Dede dan Aik bisa melihat bahwa itu adalah si ini, si Peggy gitu? Menurut Bapak gimana? Yang pasti yang saya dapat info dari si Aep, kalau dia melihat dan hafal orangnya. Hafal orangnya? Betul. Kemudian ketika saya jam 2, jam 14 dapat informasi, saya tukar HP sama Aep, sekitar jam 16 Aep telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam minggu sedang berkumpul di depan SMP 11. Dan datanglah kami ke sana, kemudian dengan baik-baik Bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, 15 hari kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang menjadi dasar kami untuk menyerahkan ke SK. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada upaya-upaya kami untuk apa benar disiksa, Pak? Tidak ada, Pak. Karena itu pada saat katanya disiksa pada saat digoreng atau diapa? saya menyerahkan ke Reskrim, posisi masih itu dan kami foto Bang. Ada dokumentasinya. Bisa saya propos. Para pelakunya ini loh. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku. Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Dan posisi masih utuh. Mukanya utuh, tidak ada penganiayaan. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aib? Pertama kali sampai tahu bahwa dia saksinya. Itu pada saat kami berempat coba mencari informasi dan mulai TKP mayat, kemudian coba cari CCTV. Tidak berapa lama kemudian sekitar jam 2 melintas dekat Alfamart, saya masuk Alfamart juga nyari CCTV, tapi tidak ada CCTV di situ. Kemudian keluar Alfamart, saya melihat Aib sama Dede nongkrong di depan cuci mobil. Jadi kita samperin interview gitu ya. Artinya semua orang yang di situ kami tanya Bang. Namun Aib sama Dede lah yang memberi informasi. Oh begitu. Siap. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga. Ya, CCTV yang di Perumahan Degadan memang sempat saya lihat, namun posisi CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan Degadan, dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Karena tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan. CCTV tidak mengarah ke flyover, mengarah ke jalan raya aja, dia tidak melihat jelas. Dan saya tidak mengambil karena semua penyidik Bang. Oke. Bapak yakin nggak bahwa 3 yang fiktif ini bukan fiktif? Karena 2 yang DPO itu di dalam BAP, ada semua BAP di sini mengatakan mereka lah yang membawa mayat ke flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan. Yaitu 2 DPO itu. Bagaimana Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu bukan fiktif? Yang DPO Bang? Ya, kan di BAP dikatakan yang membawa mayat itu ke flyover, meletakkan di flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan adalah 2 nama yang DPO ini. Siapa namanya? Siapa? Nah, menurut Bapak gimana? Kaitan keterangan para terpidana, saya tidak baca Bang. Cuman yang saya tahu pada saat saya gali informasi dari mereka bahwa menyebutkan di antaranya 3 orang yang belum diamankan di sini. Ini si Peggy alias Terong, satu lagi si Andi sama Peggy alias Terong. Gitu Bang. Ini cuma sekedar menyebutkan nama dan alamat. Ya kawan-kawan, tadi kita melihat ya kesaksian dari Ibtu Rudiana yang diinterogasi oleh Hotman Paris teman-teman ya.
jalan dari kasus ini ya, mulai dari kenapa pertemunya Dede dan AF ya, itu karena direkam CCTV, dan CCTV ditanya apakah ada penganiayaan di over, malah CCTV-nya nggak ngarah ke situ teman-teman ya. Dan juga ya di sini kita sudah melihat ya semua dari perjalanan kasus ini ya, semoga aja cepat terselesaikan dan semoga aja 6 narapidana ini cepat dibebaskan. Kita akan lihat ya untuk cuplikan yang satu ini. Keterangannya. Kan itu harus diproses dulu secara pidana oleh Bareskrim. Kan ada prosesnya. Oke. Tapi itu kan belum diproses. Yang bisa memanggil dalam kasus itu, yang bisa memanggil polisi, kemudian jaksa, kemudian nanti pengadilan kalau Baik, disidangkan. nampaknya Pak Suso mau sampaikan sesuatu. Silakan Pak Dan Susno. ini belum pernah Oke, diproses. kita dengarkan dulu Bu Elsa. Itu tadi kan pengacara PH tadi ya, kita dengar PH tadi mengatakan kamu sudah dilaporkan di Bareskrim dan sebagainya katanya. Iya. Kata PH. Dan itu dia sudah dipanggil, beberapa sudah dipanggil, termasuk Pak Rudiana pun kan sudah dipanggil. Iya. Sudah diperiksa. Tapi kan polisi kan tidak segampang itu menyatakan itu terbukti. Kan sedang berproses di Bareskrim terkait dengan penyiksaan, terkait dengan keterangan palsu, Dede, keterangan palsunya yang dilaporkan Aib, kita nggak tahu sudah diperiksa apa belum, Liga Akbar, dan lain-lain itu sudah diperiksa semua. Nah, apa hasilnya? Kita tidak tahu. Nah, terbukti apa tidak, saya sependapat dengan Bu Elsa bahwa terkait dengan penyiksaan, terkait dengan keterangan palsu, itu pembuktiannya di peradilan pidana. Nah, sekarang terkait dengan PK, ini hal yang lain. PK ini artinya bukti-bukti baru yang disampaikan di sini yang dulu tidak pernah dibahas dalam peradilan sebelumnya, termasuk adanya keputusan yang bertentangan, termasuk juga kehilapan hakim. Nanti mari kita amati juga yang hukum acaranya berbeda dengan hukum acara terkait dengan laporan palsu. Oke, itu berbeda. Baik, terakhir Bu Elsa, kapan Pak Rudiana akan bersuara? Dulu. Kalau soal pemeriksaan itu, waktu pemeriksaan kasusnya Peggy Setiawan, Dede dan Aep pernah di BAP di Polres Karawang. Keterangannya Dede masih seperti yang dulu, padahal sudah tidak ada, udah lama kan, bulan Mei ya, bulan Mei 2024. Dan jauh nggak ada istilahnya Rudiana pada saat itu. Mereka bebas dan tetap keterangannya sama. Kan dia bulan apa? Bulan apa itu? Bulan Mei, ya, Pak. Bulan Mei 2024, Pak Susno. Mungkin juga karena bulan Mei kan dia belum dilaporkan tentang kesaksian palsu. Dia bulan Mei, iya. Bulan Mei 2024 keterangannya Aep dan Dede sama. Ya. Nah, terus kemudian dengan itu kasus Peggy untuk Peggy Setiawan. Peggy. Ya. Nah, sekarang terkait dengan yang pengacara baru sekarang sudah bulan laporannya itu kalau tidak salah bulan akhir Juli atau awal Agustus dia dilaporkan kesaksian palsu. Nah, setelah itu diperiksanya di bulan Juli. Bareskrim. Nah, kasus itu di Bareskrim. Kasus yang diproses ini belum dalam proses, belum ada penetapan siapa yang tersangka. Jadi pengajuan dari Dede Lingga ke sebagai novum PK itu prematur karena belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang itu. Yang menjadi novum itu bukan keterangannya Dede, tapi putusan. Jadi ini prematur. Dan kemudian soal Bareskrim memeriksa, saya mendampingi Dede di Polda Jabar, itu Bareskrim memeriksa. Saya tahu waktu itu bareng-bareng sama Sudirman. Sudirman juga diperiksa. Kemudian Rudiana juga diperiksa di Bareskrim. Tapi tidak saya dampingi. Kemudian beberapa saksi-saksi lain, terpidana dan pejabat-pejabat polisi yang terdahulu
itu juga diperiksa. Oke, sampai di situ dulu, Tapi Bu Elsa. hasilnya kita sama-sama belum tahu. Oke, Pak Susno. Pertama, kita tidak boleh mencampur adukkan ya. Kita sekarang berbicara masalah PK. Yang PK sekarang, kesaksian baru terkait dengan kecelakaan lalu lintas itu memang sama sekali mereka belum pernah diperiksa, diangkat. Yang kedua, terkait dengan bagaimana proses pidana dulu, kekeliruan daripada hakim. Kan ada banyak saksi di sini yang mereka tidak didampingi oleh pengacara atau advokat pada saat pemeriksaan awal. Ada kegiatan orang yang tidak disumpah, berita acaranya dan sebagainya. Nah itu dikaitkan dengan bukti-bukti semua. Ada alat bukti yang tidak dipakai gitu. Nah dia di situ terkait dengan penyiksaan, terkait dengan kesaksian palsu, prosesnya bukan di Polda Jawa Barat, tapi di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Barreskrim. Pelapornya siapa? Pelapornya adalah pelapor 6 PH 6 terpidana, ditambah lagi dengan PH-nya si Sakatata. Nah itu prosesnya bagaimana? Saya nggak bisa memberikan komentar sama dengan Bu Elsa karena ini sedang berjalan. Bu Elsa, terakhir Anda belum jawab pertanyaan saya. Terlepas dari kemudian kesaksian itu akan dianggap novum oleh majelis hakim atau tidak, pertanyaan saya satu, kapan Ibtu Rudiana akan kembali bersuara? Ya tentunya dia bersuara dalam proses legalitas yang misalnya dia dipanggil oleh kepolisian atau dia diperiksa oleh kejaksaan, ya, bidang resmi yang memang untuk pembuktian dari keterangan Liga Akbar dan Dede. Dan dia nggak bisa datang-datang seperti itu, nggak ada itunya, nggak ada hubungannya. Sedangkan keterangan Dede mencabut dan Liga mencabut itu secara legalitas tidak bisa diakui. Itu lihat aja keterangan dari jaksa, dia menolak karena dia itu harus dibuktikan, bukan asal ngomong, dibuktikan dengan adanya putusan yang mempunyai itu balik lagi ke kewenangan hakim ya. Apakah jadi nanti kita serahkan pada hakim. Betul. Pokoknya apa yang hakim katakan putuskan itu kita harus hormati. Oke, kita tidak ingin mendahului hakim. Ya teman-teman, tadi kita lihat ya dari kuasa hukumnya Pak Rudiana, Bu Elsa, telah menyuarakan tentunya kapan Pak Rudiana akan keluar teman-teman. Dan tadi kita lihat ya bahwa Lingga dan Dede telah mencabut ya kesaksiannya, tapi di sini ribet juga teman-teman, karena harus melewati prosedur yang berlaku juga. Jadi ya kita nggak tahu di sini ya, seperti Bu Elsa tadi ya, kita akan menunggu aja hasilnya dari hakim bagaimana keputusannya, dan kita akan tunggu saja, semoga aja 6 narapidana ini cepat dibebaskan teman. Itu yang harapan kita kali ini ya. Jadi ya kasus yang lalu ya berlalu kawan-kawan. Nah ini di sini yang menjadi harapan kita 6 pidana itu bebas, itu aja teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.